Selamat sore, Bapak Ibu. Recording in progress. Izin untuk Kak Alvina, bagaimana? Apakah bisa diiniin, Kak? Kita mulai. Oke, Dek. Oke. Aku langsung serahkan ke Kakak ya, kalau bisa ya, Kak. Oke, silakan, Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat sore untuk kita semua. Halo, apakah suara saya kedengaran jelas? Selamat sore. Terdengar, Kak. Saya ulangi lagi, selamat sore untuk kita semua. Sore, Kak. Oke, terima kasih untuk para peserta dan juga pemateri yang sangat hebat-hebat yang luar biasa. Senang bertemu dengan kita semua orang-orang yang hebat dalam rangka untuk memperingati Hari Kesadaran Epilepsi. Untuk bersama-sama kita terima putuskan stigma. Oke, saya ingin memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Dameria Sinaga. Saya lulusan psikologi. Di sini saya juga sekaligus akan menjadi moderator dalam acara ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, nanti saya akan memperkenalkan pertama pemateri kita atau pembicara kita yang pertama. Oke, apakah sudah kelihatan? Kelihatan. Sudah, Kak. Oke, untuk memulai, saya akan memperkenalkan sedikit biodata dari pembicara pertama kita. Dia adalah Dr. Halvin Soraya Hutagalung, SPN Konsultan, MCAP Neuro. Beliau lahir di Medan tanggal 20 Agustus 1982. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2000 sampai dengan 2005. Kemudian mengambil spesialis saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2006 sampai dengan 2011. Kemudian beliau melanjutkan studi S2 di Magister Kedokteran Universitas Sumatera Utara di tahun 2013 sampai dengan 2015 dan konsultan neurodegeneratif pada tahun 2021. Beliau juga bekerja sebagai dokter spesialis saraf. Kemudian beliau juga sebagai staf pengajar di Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Oke, sekian perkenalan singkat dari pembicara kita pertama. Yang kita sudah tunggu, yang tidak sabar untuk mendengarkan pemateri yang akan disampaikan oleh pembicara kita pertama. Kami silakan kepada Ibu Halvin Sorayan untuk memaparkan materi. Ya, terima kasih moderator. Saya izin share screen. Oh, apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa ikut berpartisipasi di acara sore hari ini, di mana temanya tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa untuk memperingati kesadaran tentang epilepsi ya, acara pada hari ini. Jadi dengan tema bersama kita terima putuskan stigma. Berkaitan dengan acara pada hari ini, saya juga bersamaan dengan adanya Purple Day yang setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Epilepsi Sedunia, diperingati setiap tanggal 26 Maret di seluruh dunia.
Di sini saya mencoba untuk sharing kepada kita semua yang hadir pada sore hari ini, mengenal tentang apa itu epilepsi, kemudian stigmanya, dan bagaimana pengobatan yang dapat kita berikan pada penderita epilepsi. Jadi, Purple Day, mungkin kita eh, agak penasaran ya, kenapa disebut dengan Purple Day. Tadi kalau di leafletnya ada gambar juga yang warna ungu ya, jadi memang bersamaan juga temanya dengan Purple Day. Ini adalah suatu acara yang dipelopori oleh Cassidy Megan dari Kanada pada tahun 2008, di mana Cassidy Megan ini adalah penderita epilepsi pada usia 8 tahun. Jadi dia eh, mempelopori ya untuk diadakannya acara Purple Day untuk memperingati kesadaran tentang epilepsi dan kemudian untuk sebagai wahana memberikan dukungan bagi para penderita epilepsi dan sebagai sarana juga untuk menghilangkan mitos-mitos yang ada di masyarakat tentang penyakit epilepsi ini sendiri. Dan di Indonesia, peringatan Purple Day ini baru mulai dilaksanakan pada tahun 2010 di seluruh cabang Perhimpunan Penanggulangan Epilepsi Indonesia. Nah, kalau untuk purple sendiri itu diambil dari bunga lavender. Jadi bunga lavender tuh warna ungu. Konon katanya tuh bisa merelaksasi abnormal listrik yang ada di otak ya. Jadi terinspirasi dari bunga lavender ini. Lalu kata epilepsi. Jadi sebelum kita mengenal epilepsi itu apa, epilepsi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu epilambanein, yang berarti merenggut, kemudian dia merasuki dan menjangkiti. Jadi makanya sering ada masyarakat itu menganggap bahwa epilepsi itu seperti suatu kutukan. Kemudian kalau orang Yunani kuno juga menganggap sebagai polusi atau racun atau udara yang bau yang bisa menjangkiti jiwa dari seseorang. Jadi memang masih tetap berhubungan dengan adanya suatu kondisi mistik dan tahayul. Di masyarakat juga, masyarakat kita ya sering mengenal epilepsi itu dengan kata-kata, oh ini sakit ayan ini atau sawan ya. Dan itu tadi sama ada kesan hati. Nah, epilepsi sendiri secara medis menyebutkannya bahwa suatu bentuk kejang ataupun pingsan yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi dia kecenderungannya itu muncul terus-menerus dan menimbulkan bangkitan atau serangan epileptik yang mana akibat dari adanya kejang dan pingsan berulang tersebut menimbulkan kerusakan daripada jaringan otak, bisa mempengaruhi daripada kecerdasan dan juga akhirnya juga berkaitan dengan permasalahan sosial ya. Jadi akibat dari bangkitan kejang yang muncul, pingsan terus-menerus itu sangat mengganggu daripada kehidupan sosial pada penderita epilepsi. Apa aja sih gejala dari epilepsi? Jadi epilepsi itu mungkin kita kalau secara umum mengenalnya adalah pasti kejang ya. Kejangnya itu bisa pada daerah tangan, kemudian pada kaki, badannya biasanya itu kaku, kemudian ada menyentak. Lalu bisa disertai adanya pasien itu tidak sadar ya. Jadi pada keadaan kejang itu biasanya pasien tidak sadar, tidak tahu dia bahwa mengalami kejang. Kemudian ada kondisi pingsan yang berulang-ulang, bahkan ada gangguan emosi dan perilaku. Itu bisa kita jumpai juga pada penderita epilepsi dan gangguan berupa kesemutan atau kebas-kebas sensorik ya. Kalau kita bilang secara ilmu kedokterannya sensorik itu juga terganggu. Saya mencoba untuk menampilkan video biar kita sama-sama melihat gimana sih bentuk daripada kejang agar nantinya kita bisa lebih memahami penyakit epilepsi sendiri. Jadi kalau ini epilepsi umum tonik-klonik, jadi dia kalau tonik itu kaku, tadi ya pertama kaku, lagi bangkitan kejang, kemudian dia kelojotan seperti ini ya, atau klonik. Biasanya pada saat seperti ini,
pasien tidak sadar ya. Kemudian kejang sudah berhenti, dan biasanya setelah kejang berhenti, pasien itu terbangun dan kemudian dia merasa lemas dan tidak sadar dengan apa yang baru saja dialaminya, ya. Nah, ini adalah bentuk kejang yang lain, kalau kita bilang namanya mioklonik. Nanti kita bisa lihat pada daerah tangan, jadi seperti terkejut ya, tersentak-sentak. Kemudian nanti daerah wajah juga ada, dan biasanya sentakannya cepat ya. Eh, Pada anggota gerak bisa terkena di tangan, di kaki, kalau pada contoh ini di tangan dan di wajahnya. Jadi bentuknya bervariasi, sehingga tidak hanya melulu bentuk kejang saja yang seperti di awal. Ini juga termasuk bentuk kejang namanya atonik. Jadi dia tiba-tiba seperti tidak ada tenaga, kemudian kepalanya terjatuh seperti ini ya. Atonik juga bisa muncul. Lalu kalau yang ini pasiennya sadar, kita bilangnya simple partial seizure. Jadi keluhannya seperti ini, muncul gerakan kaku, kemudian tadi seperti menyentak, tapi dia pasiennya tetap dalam keadaan sadar. Dan ini absence, dia tiba-tiba bengong ya. Kalau kita lihat ada mungkin seperti ini ya, lagi serangan, tiba-tiba dia bengong, kemudian dia melakukan aktivitas kembali setelah serangannya berhenti ya. Dan ini juga epilepsi lobus temporalis kalau kita bilang ini lagi muncul serangan ya, pasien berputar dan dia tidak sadar ya pada saat seperti ini dipanggil temannya dia juga tidak sadar. Jadi sangat bervariasi sekali bentuk kejang sehingga nantinya kita tidak bingung bahwa ini benar nggak kejang atau benar nggak ini suatu epilepsi dan pastinya kejangnya itu akan selalu berulang dan polanya biasanya harus selalu sama. Nah, sebenarnya apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya epilepsi? Kalau pada slide kita bisa lihat, yang pertama itu memang karena adanya kerusakan pada struktur otak. Bisa karena adanya kejadian stroke, trauma kepala, ataupun tumor otak. Kemudian kelainan genetika juga sebagai salah satu penyebab yang sering menimbulkan epilepsi. Adanya infeksi otak, misalnya kayak penyakit meningitis, ensefalitis, kemudian gangguan metabolik tubuh, adanya misalnya kadar gula darah yang sangat tinggi, itu juga bisa menimbulkan terjadinya kejang. Ada yang gangguan imunitas dan istilahnya idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya ini juga sebagai penyebab terjadinya epilepsi. Bagaimana kalau kita melihat seseorang yang sedang mengalami serangan kejang pada penderita epilepsi ya? Yang pertama sekali bisa kita lakukan adalah menilai situasi di sekitar eh, penderita epilepsi tersebut lagi kambuh ya. Jadi kita harus menjauhkan sesuatu yang berada di sekitar penderita pada saat sedang kejang ya. Jadi kita harus menyingkirkan benda-benda berbahaya. Kemudian kita berikan bantalan pada kepala penderita untuk menghindari terjadinya cedera kepala. Jadi kita kasih bantalan pada saat dia serangan tersebut dan kemudian kita harus respon juga terhadap waktu. Kalau serangan kejangnya itu lebih dari 5 menit tidak berhenti, maka kita harus segera menghubungi ambulans atau rumah sakit terdekat ya. Kemudian melihat identitas penderita dan kalau setelah serangan kejangnya itu berhenti, kita harus usahakan penderita berada posisi yang aman dan kita tetap mendampinginya ya. Dan yang paling penting, tidak boleh menahan gerakan penderita. Jadi kita mungkin panik, kita berusaha untuk membantunya, justru jangan semakin kita tahan ya gerakan penderita. Bahayanya bukan apa-apa, nanti kita tahan bisa aja jadi retak tulangnya, contohnya tulang di tangan, bisa menimbulkan hal-hal lain yang lebih berbahaya sebenarnya ya. Jadi kita harus tidak menahan dan jangan meletakkan sesuatu di mulutnya, misalnya sendok itu juga tidak boleh dan jangan berikan makan dan minum karena pada saat kejang tersebut leher itu menjadi kaku, kemudian proses bernafas juga terganggu itu semakin bisa mempersulit kondisi pasien, bisa terjadi makan atau minumnya pun bisa masuk ke dalam paru-paru ya. Nah, supaya lebih jelas ini ada video yang bisa membantu kita pertolongan pertama pada penderita epilepsi ya.
Jadi ini penderita epilepsi ya, awalnya dia sedang bertelepon ya, tiba-tiba mengalami serangan kejang karena kita nggak pernah bisa tahu kapan munculnya. Nah, di sini ada seseorang yang berusaha membantu. Jadi seperti yang di awal tadi, kita mencoba menyingkirkan ya benda-benda yang berada di sekitar penderita epilepsi tersebut agar tidak mencederainya. Kemudian kita berikan bantalan seperti ini dan tidak menahan gerakan kejangnya ya. Jadi kita tetap mengawasi, tetap mengamati dengan respon terhadap waktu juga tadi ya. Nah, kalau pada video ini pasien sudah berhenti ya kejangnya dan kemudian kita memposisikan pasien seperti ini. Kenapa ini juga terkadang ada busa ya atau bui pada pasien epilepsi. Jadi kita berusaha untuk jangan sampai buinya itu masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi seperti ini ya posisi kepala juga tinggikan dan kemudian kita berusaha untuk melihat pernafasannya ya. Apakah dia masih bernafas dengan baik atau tidak ya. Dan jika diperlukan memang seperti tadi kita menghubungi rumah sakit terdekat ataupun ambulans ya. Di pasiennya sudah kembali sadar ya. Oke. Lalu kita juga sering bertanya, bagaimana langkah kita selanjutnya jika kita sudah melihat seseorang di sekitar kita yang menderita epilepsi. Jadi memang sebaiknya kita membawa ke dokter terdekat. Mungkin tidak langsung ke dokter neurologi, bisa ke dokter umum, nanti baru bisa dikonsulkan ke dokter neurologi ya. Yang harus dilakukan di sini adalah melakukan wawancara atau anamnesis. Itu adalah hal yang sangat penting, di mana sangat membantu dokter untuk memberikan pengobatan dan langkah selanjutnya bagi penderita epilepsi. Jadi biasanya yang kita tanya itu adalah keluarganya atau teman dan kerabat yang lain yang ikut menyaksikan kejadian kejangnya. Lalu nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter dan pemeriksaan pendukung. Pemeriksaan pendukung apa saja yang bisa kita lakukan untuk penderita epilepsi? Ada namanya elektroensefalografi dan pemeriksaan imaging yaitu seperti CT scan dan MRI. Nah, elektroensefalografi, mungkin terkadang ada anggapan elektroensefalografi itu nanti di listrik ya, diberikan seperti sengatan listrik gitu. Itu tidak benar ya. Jadi ini adalah suatu prosedur untuk melihat aktivitas listrik di otak. Jadi kita mau lihat nih gelombang listriknya bagaimana ya. Kan kita tahu bahwa pada epilepsi terjadi adanya gangguan aktivitas listrik di otak yang berlebihan ya karena kerusakan akibat kejang tadi. Nah, ini adalah contoh gambaran EEG. Satu potongan gambaran EEG. Jadi kalau normalnya itu adalah bentuk gelombangnya seperti ini, gelombang aktivitas listrik di otak ya. Nah, pada saat serangan kita bisa menandai ini terjadi perubahan yang berbeda dari normal, ini menjadi abnormal. Gelombangnya tajam kalau kita bilang ini ya, tajam, tinggi, kemudian ada yang landai, ada proses yang melambat. Jadi ini adalah bentuk khas daripada gelombang epileptiform. Jadi biasanya ini gelombang pada penderita yang absans atau penderita yang tadi yang bengong tiba-tiba ini adalah bentuk yang sangat khasnya ya. Jadi tidak berbahaya. Bagaimana prosedurnya? Biasanya pada EEG itu kita tempelkan elektrode di kulit kepala sesuai dengan penomoran daripada area di otak ya. Kemudian nanti akan dibaca melalui komputer di sini. Jadi ini pemeriksaan yang sangat membantu sekali pada penderita epilepsi dan tidak berbahaya. Tidak ada diberikan penusukan, hanya ditempelkan saja. Oke. Penderita epilepsi itu sebenarnya dapat diobatin atau enggak ya? Jadi dapat diobati dan bisa terkontrol kejangnya. Namun ada syaratnya, minum obatnya harus teratur dan patuh ya, tidak boleh mungkin karena bosan sesudah 1 bulan atau 2 bulan kemudian stop, kita harus kembali lagi mengulang ke awal ya, jadi pengobatannya pun tidak akan pernah bisa tuntas. Jika serangan tidak muncul, maka biasanya pengobatan itu akan kita lanjutkan selama 3 atau 5 tahun ya. Maksudnya tidak muncul lagi misalnya ada serangan epilepsi ya, kejang, kemudian kita berikan pengobatan, kejangnya teratasi, itu harus kita lanjutkan pengobatannya. Dan didukung oleh pemeriksaan tadi penunjang EEG dan MRI-nya memang menunjukkan ini adalah epilepsi. Kita pantau selama
3 tahun ini ya. Bagaimana gejalanya, EEG-nya apakah mengalami perubahan, itu yang akan dilihat oleh dokter. Dan biasanya per 1 tahun itu harus cek ulang EEG. Itu harus wajib rutin dilakukan ya, sampai dengan 3 tahun tadi. Dan biasanya dihentikan bertahap 3 sampai dengan 6 bulan apabila gejala berkurang. Kemudian jika ada kondisi kejang yang atau epilepsi yang jenis tertentu itu harus minum obat seumur hidup ya. Dan yang paling penting adalah menghindari faktor pencetus. Minum obat sudah dilakukan, patuh, tapi masih kambuh, berarti ada faktor pencetus yang harus kita tangani juga, yaitu demam. Jadi kalau demam itu memang harus langsung kita minum obat demam, lapar ya, kurang tidur, lelah, stres. Stres ini adalah sangat pemicunya. Perempuan juga hormonal pada saat haid itu juga bisa memicu serangan epilepsinya kambuh ya. Oke, kita masuk ke mitos dan tentang epilepsi ya. Dijawab ya. Mitos epilepsi ini penyakit kutukan atau kerasukan enggak sebenarnya? Jadi kalau faktanya sudah pasti tidak ya. Jadi ini adalah suatu kelainan otak yang ditandai dengan kecenderungan terus-menerus yang menimbulkan bangkitan dan serangan epileptik serta dapat diobati sehingga terkontrol. Mitos yang lain tentang penyakit menular nih paling sering di masyarakat kita. Jadi karena pada pasien epilepsi itu sering muncul ada buih atau busa, ini sering dianggap, aduh, nanti kalau kena air liurnya ini bakalan menular, aku bakalan kena epilepsi juga. Faktanya ini adalah tidak, bahwa epilepsi bukan suatu penyakit menular ya. Jadi tidak perlu takut jika ada di sekitar kita yang menderita epilepsi, justru kita harus memberikan dukungan bagi penderita epilepsi tersebut. Mitos lain bahwa tidak dapat diobati. Jadi pada penelitian dari kumpulan perkumpulan dokter spesialis saraf Indonesia di tahun 2013, sebanyak 2.288 pasien, sebanyak 15,3% itu lebih ke dukun atau tidak berobat ya. Jadi memang mitos yang tadi itu atau stigma di masyarakat itu masih banyak yang belum paham bahwa epilepsi itu adalah suatu penyakit yang memang harus diobatin ya. Lebih banyak mereka merasa itu adalah kerasukan. Dan faktanya memang bisa diobati dan bisa terkontrol apabila rutin meminum obat secara teratur. Ada lagi mitos bahwa kalau penderita epilepsi ini harus overproteksi, harus dijauhkan dari masyarakat ya. Jadi terkadang ada reaksi penolakan, kemudian pasien jadinya dimanjakan karena takut nanti oh kambuh serangannya, direndahkan, kemudian diisolasikan, menular karena tadi buihnya itu dijauhi, itu sangat membuat rasa percaya diri semakin menurun ya. Faktanya bahwa dapat hidup di masyarakat seperti orang normal dan apabila diobati dengan baik ya, dengan bebas serangan kejang, ini tidak akan mengganggu daripada penderita epilepsi sendiri ya. Jadi kita tidak boleh menjauhi ataupun menghindari ya. Kemudian mitos lagi bahwa karena epilepsi ini pasti keterbatasan dalam segala hal, baik dalam keadaan berpikir ya, pendidikan, pekerjaannya, dan olahraganya. Faktanya adalah sama dengan yang tadi bahwa kita dengan minum obat teratur, terkontrol, dipantau oleh dokter, dapat melakukan kegiatan sekolah, bekerja, dan dapat berolahraga ya. Cuman memang kalau olahraga tertentu, misalnya kalau di air, sebaiknya agak dihindari, misalnya berenang ya, karena takut pada saat di air nanti ada muncul serangan itu juga membahayakan ya. Kalau untuk sekolah, bekerja, dan lain-lain, itu tidak ada halangan sama sekali ya. Bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dengan catatan tadi harus minum obatnya juga rutin teratur ke dokter. Nah, ini yang juga sering ditanyakan oleh para cewek-cewek yang menderita epilepsi ya. Tidak bisa menikah dan hamil ya. Ini justru harus kita perjelas bahwa faktanya adalah epilepsi itu tidak berpengaruh kepada kemampuan untuk memiliki anak dan hamil ya. Jadi saya punya pengalaman memang pasien epilepsi yang dia mulai awalnya menikah, kemudian dia hamil dan pasiennya memiliki 2 anak dan anaknya tersebut juga aman, tidak ada mengalami kecacatan dan
kejang dari pasiennya juga terkendali. Jadi tidak ada sama sekali kesulitan untuk hamil dan juga menikah tadi ya, awalnya ya, itu tidak ada ya. Jadi tidak perlu takut. Yang perlu nanti kita lakukan adalah dari awal pada saat dia sudah menikah dan pastinya akan ingin hamil, maka obatnya biasanya kita ganti dengan obat yang aman bagi janinnya dan juga bagi ibunya juga sesuai untuk menangani epilepsinya ya. Jadi resiko cacat lahir juga akan lebih menurun nantinya. Jadi itu memang diskusi yang paling penting ya. Jadi tidak ada halangan sama sekali ya untuk bisa menikah. Baik, yang menjadi kesimpulan pada sore hari ini dari saya adalah bahwa epilepsi itu bukan suatu penyakit kutukan, bukan suatu kerasukan, dan bukan suatu penyakit menular, dapat disembuhkan, dan kemudian stigma yang ada di masyarakat itu memang harus kita putuskan ya, agar dukungan kepada penderita epilepsi itu dapat kita berikan secara maksimal ya, karena pada dasarnya dapat melakukan aktivitas seperti biasanya kita yang orang normal dengan melakukan pengobatan yang baik dan rutin ke dokter, dan dukungan dari kita itu juga sangat membantu untuk para penderita epilepsi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Dr. Halvin Soraya Hutanalung yang sudah memaparkan materinya. Nah, untuk teman-teman, para peserta seminar, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk di chat di kolom chat saja, kalau tidak mau untuk bertanya secara langsung. Saya boleh bertanya, Nak? Oke, baik Bu, silakan Bu. Tadi ada pemaparan dari dokter tadi yang oh ya, maaf, saya perkenalkan diri dulu ya. Kebetulan saya mamanya Ruth. Jadi ada satu yang mau saya pertanyakan dengan dokter. Itu kan memang pas yang dibilang dokter tadi itu bukan penerimaan masyarakat kita memang kurang gitu ya atas penyandang penyakit epilepsi. Itu yang kami alami selama Ruth sampai saat ini masih penderita epilepsi, yang kata dokter sebenarnya sih dia bukan masih minim ya, masih yang kecilnya gitu ya. Jadi dari dianya SMP, di SMP dia kawan-kawannya itu sering membulinya karena dinyatakan dia penyakit menular, epilepsi itu menular. Bahkan gurunya sendiri mengatakan penyakit epilepsi itu menular. Yang mau saya pertanyakan ini, bagaimana caranya kita untuk menjelaskan kepada masyarakat ya supaya para penyandang epilepsi ini tidak didiskriminasikan, baik itu pendidikannya, pergaulannya, bahkan mencari pekerjaan pun sampai saat ini masih didiskriminasikan. Kita selalu mengatakan kepada Ruth untuk jujur dan selalu ditolak. Caranya itu bagaimana kita untuk mengatasinya itu supaya masyarakat itu bisa menerimanya. Terima kasih.
Baik, Ibu, saya mencoba untuk menyampaikan menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi kita kalau dari kumpulan dokter perkumpulan dokter spesialis neurologi ya Bu, sudah sering melakukan sebenarnya seminar awam setiap tahunnya untuk memperingati epilepsi ini, tapi mungkin jangkauannya belum terlalu luas ya. Upaya yang kami lakukan adalah untuk memutus stigma sama seperti acara yang dibuat pada sore hari ini. Kita membuka wawasan kepada semua masyarakat bahwa epilepsi itu bukan suatu penyakit yang perlu ditakutkan, baik dalam hal itu tadi di sekolah ya Bu, dalam pekerjaan. Sebenarnya itu upaya yang mau dilakukan. Sekarang kita memang di pusatnya, di perkumpulan dokter spesialis yang dari bagian yang pusat ini juga sudah melakukan banyak upaya seperti sounding dari YouTube itu juga sudah ada kami lakukan. Mungkin nanti ke depannya ke sekolah-sekolah ataupun ke tempat yang lebih banyak kita lebih lakukan pengenalan tentang penyakit epilepsi agar merata semua masyarakat memahami dan mengetahui tentang penyakit epilepsi ini agar di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti dialami contohnya pada Ruth ya, agar tidak ada lagi yang selanjutnya memiliki pemikiran yang terjadi pada penderita epilepsi agar lebih terbuka wawasannya. Cuman itu tadi sih memang Bu, terkadang memutuskan stigma ini memang tidak mudah ya kalau menurut saya. Harus selalu berulang sounding bulak-balik gitu ya harus kita lakukan dan dengan skala yang besar. Mungkin kami juga masih banyak kekurangan sebagai dokter spesialis saraf belum terlalu luas. Mungkin nanti ke depannya dari masukan Ibu saya akan memberikan eh, ke Perdosni yang ada di Medan supaya kami lebih giat lagi untuk menggaungkan tentang epilepsi ini dan ke kalangan yang lebih luas lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Oke, dibuka lagi sesi tanyanya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Oh, naik mobil Bapak? Bukan. Hah? Ini kan naik mobil siapa? Naik- Oke, jika tidak ada lagi yang mau bertanya, kita akan masuk ke pemateri atau pembicara kedua. Oke. Sebelum kita masuk ke pembicara kedua, saya akan membacakan sedikit biodata dari beliau. Beliau adalah Ibu Ervina Sihaan, MPSI Psikolog.
Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana, kemudian melanjutkan S2 di Magister Profesi Psikologi di Universitas Katolik Soegija Pranata. Kemudian beliau juga sedang melanjutkan S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia. Pekerjaan beliau juga bekerja sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nomense Medan. Kemudian beliau juga bekerja sebagai psikolog di Pusat Layanan Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nomense Medan. Kemudian beliau juga bekerja sebagai psikolog di Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Sekian profil singkat dari pembicara kedua. Saya berikan kesempatan dan waktu untuk Bu Arvina. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk moderatornya. Kemudian juga terima kasih untuk Dokter Halvin ya. Saya panggilnya Dokter Halvin ya, dokter ya. Untuk tadi sedikit pencerahannya, bukan sedikit lah, banyak pencerahannya mengenai epilepsi. Jadi hari ini saya akan sharing, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akan sharing mengenai bagaimana penerimaan diri. Jadi saya kemarin diminta untuk menyampaikan informasi tentang penerimaan diri. Jadi sebenarnya cukup menarik ya informasi yang diterima di hari ini, meskipun kesannya wah kok baru ya kita dapat informasi gitu, kok kita baru tahu sekarang ya. Saya tadi sedikit banyak mendengarkan, oh ternyata seperti ini ya epilepsi, karena dulu dokter saya jadi guru tuh ada murid saya yang epilepsi. Tapi memang saya hafal dia kalau sudah stres, wah pasti kambuh lah itu epilepsinya. Cuma tadi saya agak lucu teringat dokter, dia kan tadi dokter bilang kalau boleh jangan olahraga yang sifatnya air itu agak dihindari ya, karena kalau tiba-tiba dia relapse di situ bisa bahaya gitu. Nah, kebetulan siswa saya ini agak kebalikan dokter, kalau disuruh masuk ke air, wah happy banget dokter. Kita bisa, sayanya yang happy, saya yang jantungan gitu kan. Karena nggak tahu tiba-tiba memang karena sudah ada warning dari dokter dan orang tua, Bu jangan dimasukin, kalau teman-temannya berenang, dia jangan banyak ikut berenang ya. Kalau nggak diawasi gitu. Nah, kalau nggak dikasih berenang, anaknya kambuh. Tapi anaknya dikasih berenang, kitanya yang jantungan kan, karena saya tadi perhatikan videonya itu, dia bukan tipe yang semua anggota tubuhnya gitu, hanya separuh aja yang muncul gejalanya. Jadi bisa dibilang kita nggak tahu tuh sebenarnya dia lagi epilepsi atau nggak. Tahunya dia epilepsi itu kalau dia udah pingsan gitu, nggak sadar. Nah, oh baru kita tahu, oh dia lagi muncul nih riwayatnya. Tapi benar sih tadi yang disampaikan oleh dokter, memang identiknya pendidikan juga harus tahu, dunia pendidikan juga harus tahu tentang epilepsi ini, sehingga stigma yang berkaitan dengan penderita epilepsi kita bisa mulai dari sejak dini informasinya. Jadi tidak lagi kalau sudah dewasa kan agak susah ya dok, karena sudah terima banyak informasi yang salah. Tapi kalau dari dini kita juga bisa membantu menciptakan lingkungan yang ramah pada anak-anak kita yang memiliki permasalahan epilepsi. Baik, jadi saya akan sharing mengenai penerimaan diri. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Halvin sendiri, banyak problem yang terjadi pada para penderita epilepsi. Kalau secara fisik, dengan keluhan-keluhan yang dialami atau simptom-simptom yang muncul pada penderita epilepsi. Nah, kalau secara psikologis pasti berkaitan bagaimana sebenarnya ujung akhirnya adalah konsep diri yang
yang dimiliki gitu ya, konsep diri yang dimiliki oleh para penderita epilepsi gitu ya. Atau kalau saya sih mungkin agak berbeda. Jadi saya nggak akan bilang penderita, tapi survivor ya, karena itu kayak cancer juga kan nggak bisa sembuh total ya dok ya, pasti ada aja waktu muncul gitu. Epilepsi kan juga nggak bisa juga sembuh total, dia sewaktu-waktu akan selalu ada kesempatan untuk muncul gitu. Tapi saya akan lebih senang dengan menggunakan kata survivor untuk teman-teman yang ada di sini, dan kita juga belajar mengenai hal ini. Jadi para pejuang-pejuang epilepsi sendiri punya problem psikologi yang tidak mudah, khususnya berkaitan dengan penerimaan diri. Kenapa kita sampaikan berkaitan dengan penerimaan diri? Stigma yang muncul pada masyarakat saat ini kan mempengaruhi bagaimana seseorang bisa menilai dirinya sendiri. Awalnya mungkin kalau dibilang pada masa kanak-kanak, ya anak-anak gitu, ya main, kemudian bonding dengan orang dewasa, dengan lingkungan gitu. Tetapi yang tadi konsepnya mereka mendapatkan area yang semua orang bisa ramah dengan mereka, semua orang bisa bermain bersama mereka, akhirnya eh, tergantikan karena adanya stigma yang menyatakan bahwa penderita epilepsi itu menular, yang kayak tadi tuh ya di informasi di masyarakat, menular lah, kemudian nggak bisa ditolong lah, lalu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah itu kan akhirnya mempengaruhi seseorang yang tadinya anak-anak, dia masa anak-anak dia happy, dia gembira, tetapi ketika ada stigma tersebut, akhirnya orang tuanya, temennya ngomongin, jangan berteman dengan dia, ntar kamu bisa ketularan. Saya nggak tahu ini sama nggak dengan dulu, kalau dibilang sakit ayan ya dok ya. Nah, saya ingatnya dulu tuh kalau masa anak-anak tuh dibilangnya, awas tuh ayan. Saya pikir ayam gitu kan, rupanya ayan gitu ya. Karena kan beda M dengan N-nya doang gitu ya. Nah, jadi awas dia ayan, nanti kalau udah kejang-kejang itu muncul buih-buih, nanti kalau kena bisa ketularan. Nah, kau pun bisa kena kayak gitu. Jangan dekat-dekat sama dia. Itu memang dulu stigma yang saya terima waktu masih anak-anak dengan sampai saya SMP. Saya ingat banget itu. Saya masih ingat kalau udah mulai begitu, teman saya dulu ada satu waktu SMP gitu. Guru saya rajin banget deh nyiapin sendok. Saya nggak tahu kenapa ada sendok. Rupanya dimasukin lah ke dalam mulutnya supaya katanya nggak kegigit lah lidahnya gitu. Makanya dimasukin lah sendok. Nah, akhirnya konsep dengan bahwa penderita epilepsi atau survivor epilepsi ini itu menjadi seorang penular, kemudian juga tidak bisa berkembang secara positif, dan dalam artian akhirnya tidak memiliki nilai, memang mempengaruhi eh, bagaimana seseorang itu bisa menerima dirinya, bagaimana seseorang itu bisa menilai dirinya. Nah, saya coba kemarin searching apa sih problem-problem yang biasanya ditemui pada penderita epilepsi atau survivor epilepsi. Yang pertama itu rasa malu dan rendah diri. Malu karena kondisinya, kemudian dengan ungkapan-ungkapan orang lain yang tidak positif, kemudian adanya kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat sarkastis ya, dibilang untuk mereka. Rasa malu dan rendah diri ini muncul terhadap para penderita epilepsi. Kemudian penolakan dari lingkungan, hal ini akhirnya memicu pernyataan di diri para survivor atau para penderita epilepsi ini bahwa mereka nggak punya nilai, nggak punya arti dalam kehidupan gitu. Itu yang, dan merasa bahwa mereka
punya perbedaan yang sangat menonjol sekali dengan orang-orang di sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kemudian dampak dari rasa malu dan rendah diri ini akhirnya hilang kepercayaan diri. Karena tadi sudah dapet omongan yang nggak baik, kemudian tindakan di mana orang-orang menjauhi, akhirnya dia merasa bahwa punya kemampuan, tapi kemampuannya itu nggak akan bisa berkembang. Karena dia sudah merasa dirinya itu nggak punya nilai. Saya emang udah nggak ada apa-apanya. Saya itu emang berbeda. Saya itu tidak bisa seperti orang lain. Nah, dampaknya apa? Dampaknya hilang kepercayaan diri dan juga ketika kepercayaan diri ini hilang, maka keinginan untuk mengembangkan diri pun sudah bisa dibilang minim. Tidak lagi eh, kita memiliki keyakinan bahwa kita mampu, yang mana sebenarnya kita mampu mengerjakan. Mungkin let's say kalau saya kasih contoh gampangnya tuh, kalau seorang anak setiap hari dibilangin sama gurunya, orang tuanya, dibilangin, ah bodohnya kau ini, emang nggak bisa nyaku apa-apa gitu. Tiap hari diomongin gitu. Pasti dia juga nggak akan punya, ketika dia dipuji, ih bagus banget ya lukisanmu, atau bagus banget gambarmu ya. Mungkin dia akan bertanya, ini orang bercanda atau gimana sekarang nih? Ini menghina atau mengejek nih? Nah, karena dia udah nggak punya kepercayaan diri, dia udah menyatakan bahwa emang aku nggak mampu, nggak bisa. Jadi ketika ada orang yang menyatakan bahwa saya bisa, saya mampu tuh, itu seperti dalam tanda kutip ya, kayak melecehkan dirinya sendiri gitu loh, melecehkan saya. Karena sudah hilangnya kepercayaan diri. Nah, ketika hilang kepercayaan diri dan merasa bahwa tidak punya jalan keluar atas situasinya, maka itu akan memunculkan stres. Kalau stresnya bisa dikelola sih enak, bisa berdampak positif ya. Jadi ketika ada orang yang mengejek seperti itu, dia tahu nih saya harus ngerjain bagaimana untuk mengelola stres itu sehingga saya nggak kepikiran banget. Tapi ketika stres itu berlanjut terus-menerus dan tidak dikelola, akhirnya muncul depresi. Nah, kalau sudah muncul depresi dan depresi ini tidak mendapatkan pertolongan, maka ya tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan bimbingan bagaimana mengatasi depresi ini, ya salah satu pilihan yang akan dilakukan adalah menyakiti diri sendiri, kemudian apa namanya, ini nggak apa-apa ya, saya agak-agak gimana, saya admit aja lah siapa yang masuk ya, gitu ya, agak ngelihat tiba-tiba ada ini gitu ya. Jadi depresi sendiri ya dampaknya sampai kita bunuh diri, kemudian kondisinya juga mengganggu, dan kita akhirnya ujung-ujungnya itu adalah eh, membuat diri kita itu, bukan membuat diri kita ya, tapi salah satu dampak depresi itu kan orang tidak memiliki keinginan lagi untuk bersosialisasi, keluar dari lingkungan, mengembangkan diri. Dan dampaknya luar biasa, sehingga bisa dibilang nanti bisa nol itu orang, nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, ini adalah proses yang dialami sehingga para penderita, bukan proses, permasalahan yang dialami sehingga para penderita epilepsi itu cenderung eh, tidak bisa berkembang dengan positif. Nah, sebenarnya apa sih penerimaan diri itu gitu? Kayaknya gampang kok, tapi nggak usah kan yang penderita epilepsi, kita semua di sini juga belum tentu bisa memikirkannya, belum tentu kita bisa menyadari, kita bisa menerima diri kita gitu. Nah, satu yang pertama kalau bercerita tentang penerimaan diri adalah menyadari dan mengakui kondisi dirinya. Eh, ini kan kita sharing ilmu gitu ya, sharing dengan pengalaman. Contoh kayak saya,
Saya nggak malu mengakui bahwa saya ADHD gitu. Saya orang ADHD gitu. Terus ADHD itu dia dianggap apa sih? ADHD itu gangguan perkembangan. Jadi kayak tadi dokter cerita gitu ya. Saya ingat banget gitu. Dan saya baru aware sekarang ini dok. Waktu saya SMP, saya itu udah ngalami yang EEG itu yang ditempel-tempel tuh dok. Saya ingat banget di rumah sakit ada Malik. Itu saya ditempel. Banyak banget. Saya sampai ingat banget. Ini saya diapain gitu ya. Tapi karena saya melihat itu kan kabelnya, itunya kan warna-warni ya dok. Ininya ya. Jadi saya suka aja gitu dan nggak menimbulkan rasa sakit. Orang ditempel-tempel-tempel, udah kamu tiduran gitu kan. Saya ingat banget tuh. Terus tiba-tiba tuh keluar yang, wow grafik gitu kan. Saya masih, dokter, saya agak bandel gitu ya. Bukan bandel sih ya. Karena rasa ketertarikan saya sampai noleh. Dokternya bilang, kamu jangan gerak-gerak. Kalau gerak-gerak nanti ini nggak bisa nih gitu kan. Nah, karena orang tua saya tuh mikir, kok ini anak kayak nggak bisa diem gitu loh. Kok kayaknya dia mikir mulu gitu. Saya bukan ke hipernya, tapi lebih pada inatensinya gitu kan. Gampang banget kepecah-pecah gitu. Di sekolah selalu dapat problem. Jadi bukan murid yang menyenangkan juga sih. Saya bilang sih harus saya akui masa sekolah saya juga nggak menyenangkan banget. Tapi saya nggak bisa salahkan orang saat sekarang ini karena memang keterbatasan pemahaman. Jadi saya ingat banget tuh. Wah, terus saya ingat banget lagi saya tuh harus di tahun berapa gitu ya di SMA gitu. Muncul juga perilaku yang sama gitu ya. Harus MRI ya dok ya. Masuk yang ke dalam ini lagi gitu. Wah, pokoknya tuh tapi hanya bicara hanya pemeriksaannya di otak aja gitu, di kepala doang, dicekin ini kenapa gitu ya. Saya bukan bisa orang yang tidur dengan benar. Kemudian tiba-tiba kayak ngomongnya lompat sana sini gitu. Jadi orang tua saya penasaran gitu, ada apa. Dan memang akhirnya dari situ tidak disampaikan oleh dokter juga, cuma dia bilang bahwa stimulasi di otaknya ini katanya dulu apa dok ya, arus listrik ya namanya ya. Pokoknya ini stimulasi di otaknya itu berlebihan memang. Dan akhirnya setelah saya besar, saya kuliah, saya dicek oleh psikolog, dan memang ternyata saya ADHD. Jadi wajar sih saya bilang kalau orang ADHD itu nggak pernah stimulasi di otaknya itu normal tuh nggak pernah. Dia akan terus arus listriknya itu kerjanya lebih cepat daripada yang lain gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di sini ataupun untuk apa namanya ya para orang ya bukan orang tapi para peserta yang pertama sekali itu harus diakui adalah menyadari dan mengakui kondisi dirinya gitu. Tapi memang dalam hal ini kita harus bijak gitu. Kayak tadi saya tertarik tuh dengan ibunya Ruth ngomong, kasih tahu ya Ruth, jujur ya ke perusahaan gitu. Kalau saya sih akan bilang, ntar aja Bu, kita terima dulu, baru aja ngomong gitu ya. Kadang-kadang agak nakal sih, tapi kalau nggak begitu kita banyak banget penolakannya gitu ya. Nah, jadi ya kita akan memberitahukan kepada si, kecuali dia minta apa namanya ada rekam medis yang menyatakan tentang kondisi kesehatan kita, why not kita kasih gitu. Tapi kalau biasanya ada pengecekan kesehatan ya kita akan base dengan hasil kesehatan kita itu saja. Nah, menyadari dan mengakui kondisi dirinya itu dulu pertama yang kita harus pegang. Jadi apapun situasinya, start dari diri kita sendiri dulu bahwa saya akui bahwa saya emang eh, penderita epilepsi. Ada itu di dalam diri saya. Saya mau apain juga dia nggak akan hilang gitu ya. Nggak bisa kayak apa sulap gitu ya. Simsalabim hilanglah itu semua gitu. Oh, kalau itu sempat ada semua orang pun nggak apa-apa rasanya kan. Sulap langsung hilang gitu. Lalu yang kedua, setelah kita menyadari dan mengakui, oke, saya penderita epilepsi. Yang kedua adalah memiliki pengakuan atas kelemahan dan kelebihannya. Oke, saya penderita epilepsi, saya sadar nih kelemahan saya. Saya kalau udah stres, pasti kambuh. Pasti muncul nih. Itu kelemahan kita. Kita harus akui itu gitu.
Oke, kalau memang saya kalau udah stres akan cenderung kambuh, berarti saya harus belajar bagaimana mengelola stres saya. Oh, ini kayaknya nih saya udah mulai stres nih. Oh, ini kayaknya udah mulai nggak kondusif nih. Oh, yaudah, saya olahraga. Gitu. Saya olahraga gitu. Saya lakukan ini gitu. Jadi saya mungkin nggak tahu ya dok, agak namanya psikolog ya dok ya. Kadang-kadang juga psikolog tuh agak-agak cenderung gimana gitu ya kan dok ya. Jadi kalau terima klien kan kita udah kesel banget sama klien. Ih, itu bisa loh diberesin gitu ya. Tapi kan nggak boleh marah-marah kan ya. Nggak boleh. Kenapa kamu nggak bisa gitu kan? Nggak boleh ya dok. Terus udah gitu banyak deh. Nah saya akhirnya oke, caranya gimana? Saya nggak suka dengan boxing, saya nggak suka. Tapi saya suka dengan semua area tubuh saya harus bergerak karena memang dengan ADHD saya. Oh, saya pergi main tenis, tenis lapangan. Nah, saya ibaratkan aja tuh, pokoknya kalau coachnya bilang, Vina, itu dipukul bolanya. Oh, saya bayangin tuh tadi klien yang tadi saya adepin tuh, yang saya nggak bisa marah, wah, tuh gitu. Nah, itu akhirnya kan mengelola ya, dan kelebihan saya akhirnya saya tahu, oh saya nggak bisa yang begini, saya bisanya ini, saya kelola nih. Nah, itu adalah memiliki pengakuan atas kelemahan dan kelebihan yang dimiliki. Jadi, kita udah tahu kelemahan kita. Oke, saya penderita epilepsi, kalau penderita epilepsi gampang stres, kemudian juga dengan cuaca, dengan kondisi-kondisi tertentu, saya tahu ini. Nah, gimana cara saya mengatasinya? Ketika saya menemukan cara mengatasinya dan saya melakukannya, itu namanya kelebihan. Karena tidak semua orang bisa melakukan apa yang harusnya dilakukan. Contoh, kalau saya paham nih, saya udah mulai stres. Kalau saya stres, berarti saya harus hentikan dulu, saya harus cari hiburan dulu, gitu. Nah, nggak semua orang, kebanyakan orang akan cenderung memaksakan dirinya. Bisa, gitu. Padahal kondisinya nggak memungkinkan. Nah, lalu yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain atas kondisinya, tidak menyalahkan orang lain atas situasi yang terjadi gitu. Nah, tidak lagi menyalahkan orang lain, tapi menyadari bahwa memang ini kondisinya kita. Contoh kayak tadi dibilang dokter, mungkin sudah dilakukan ini penyuluhan, psikoedukasi, tapi problemnya kita bercerita tentang stigma yang sudah multi generasi, bukan hanya di satu generasi. Tapi kayak saya dari kecil tuh opung saya udah ngomongin itu. Datanglah emak bapak saya pun udah ngomong itu. Datanglah guru saya ngomongin itu tuh kan stigma yang kita dapatkan berdasarkan keterbatasan informasi. Nah, kalau kita marah dan kesal tuh kita akan cenderung untuk cenderung akan menyalahkan orang lain gitu. Tidak bisa terima bahwa ketika orang lain menjauhi kita itu karena memang stigma yang mereka bukan stigma, tapi informasi yang mereka peroleh itu salah. Nah, ini saatnya memang kita malah mencoba tidak lagi menyalahkan orang lain, tapi mencoba memberikan informasi yang tepat itu seperti apa. Jadi, dengan adanya webinar seperti ini, sharing seperti ini, itu akan membantu sekali untuk orang-orang di sekitar kita, termasuk saya pribadi pun, saya punya informasi baru, oh ya, seperti ini ya, gitu. Nah, yang berikutnya itu adalah melakukan pengembangan diri, gitu. Nggak, setelah menerima semua situasi, yuk, orang yang mampu menerima diri itu ketika dia mampu melakukan pengembangan dirinya. Kamu bisa apa? Oke, kamu nggak kuat dengan akademik. Ya, kamu misalnya kuat dengan sifatnya seni. Ya, kembangin seninya. Kamu kuatnya dengan misalnya bernyanyi. Ya, kembangin nyanyinya. Gitu. Jadi, kita sendiri pun harus bergerak untuk mengembangkan diri kita sendiri. Tidak lagi hanya bergantung pada orang lain
mendapatkan respon positif dulu baru berkembang. Enggak, apapun responnya ya kita akan memang mengembangkan diri. Nah, itu adalah penerimaan diri. Jadi ada 4 hal di dalam penerimaan diri yang harus kita ketahui. Yang pertama, menyadari dan mengakui kondisi dirinya. Kedua, memiliki pengakuan atas kelemahan dan kelebihan yang dimiliki. Yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain. Yang keempat, melakukan pengembangan diri. Bu, sekarang menjadi pertanyaan. Ini udah diomongin. Terus cara mengerjakannya gimana? Cara melakoninya seperti apa? Nah, ada 3 hal yang memang saya sampaikan bagaimana kita, tidak hanya pada penderita epilepsi, tapi kepada kebanyakan kita semua pun kita memang perlu melakukan ini. Yang pertama, itu pastinya tips penerimaan diri, start penerimaan diri itu bukan dari lingkungan dulu. Tapi penerimaan diri itu mulailah dulu dari diri sendiri. Tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan jadilah teman untuk dirimu sendiri. Ini maksudnya gimana ya Bu, jadi teman untuk diri sendiri? Contoh nih, saya sama JJ nih, kami pergi gitu. J, yuk jalan-jalan yuk J. Kita nanti ini ya J, makan di sini, minum di sini, beli baju ini gitu kan. Kita ramah ke JJ, saya ramah ke JJ. Saya sangat simpatik dengan JJ gitu. Nah, itu juga yang saya lakukan ke diri saya. Kenapa kalau ke orang lain kita bisa sangat ramah, bisa sangat wise, bisa sangat berusaha untuk menyenangi orang tersebut, tapi terkadang kita tidak memperlakukan hal yang sama ke diri kita. Nah, untuk hal ini, ya mari kita buat konsep yang baru dulu. Jadilah teman untuk dirimu sendiri. Berlakukanlah dirimu dengan ramah. Vin, yuk kita pergi jalan-jalan. Vin, yuk makan ini. Vin, yuk buat ini gitu. Oke, nggak apa-apa kalau kamu belum berhasil. Nggak apa-apa kalau kamu harus merasa sedih. Nggak apa-apa kalau kamu merasa marah. Nah, itu dampak ketika kita menjadi teman kita. Teman untuk diri sendiri. Lalu yang kedua, mulai membangun jaringan dengan membuka diri kepada orang lain. Ya, salah satunya hal-hal seperti ini. Jangan malu untuk menyatakan kepada orang bahwa ya enggak juga pertemuan pertama, halo saya Vina, saya penderita epilepsi gitu. Ya enggak begitu juga gitu kan caranya. Tapi ketika kita punya teman, kita punya lingkungan, kita akan kenalan, kita ngobrol seperti biasa, cerita, kemudian dan suatu saat kalau emang merasa bahwa kita perlu untuk menceritakan lebih lanjut tentang kondisi kita dan dampaknya itu bisa positif kepada orang lain, ya kenapa enggak gitu. Jadi dengan cara-cara ketika kita tidak menutup diri dari orang lain, ayo bergaul, ayo hang out, ayo pergi kemanapun gitu, tanpa memperdulikan, hilangkan dulu tuh pikiran yang stigmaku akan negatif itu hilang dulu gitu. Kita harus mikir itu nanti dulu si stigma tadi. Tapi kita mulai dengan oke, aku gini nih kondisinya. Yuk kita pergi yuk. Gitu. Aman, aku bisa lah gitu. Nah, ketika memang ada teman, aduh perginya sama dia gitu nggak enak banget, ntar dia gini-gini gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus terima. Tapi kita harus tunjukin nih bahwa saya nggak seperti yang kalian bilang. Saya tetap sehat, saya tetap kuat, saya tetap ini gitu. Nah, itu salah satu cara kita membuka diri kepada orang lain. Dengan cara kita membuka diri dengan orang lain, maka kita akan bisa membentuk kelompok atau bertemu dengan orang-orang yang bisa saling memotivasi dalam menerima diri atau menerima kondisi sebagai penderita epilepsi. Dan yang terakhir, itu adalah memperluas wawasan dan belajar untuk mengekspresikan diri. Jadi jangan sungkan untuk mengembangkan diri. Misalnya, aduh aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ayo belajar. Belajar menunjukkan bahwa
meskipun kamu penderita epilepsi, kamu punya sesuatu yang luar biasa. Kamu punya hal yang banyak dan orang-orang bisa belajar dengan itu. Nah, itu menjadi bentuk kita mengekspresikan diri. Ya, berwawasan dan mengekspresikan diri adalah mengembangkan kemampuan yang kita miliki atau mencari tahu nih saya bisanya di mana, saya pengen ngembangin apa gitu. Nah, itu tentang tips penerimaan diri. Ingat tadi ya teman-teman di sini bahwa memutuskan sebuah stigma itu tidaklah mudah karena sifatnya sudah multi generasi. Kemungkinan saja stigma itu tidak hilang, tapi meminimalisir bisa kita lakukan dengan start dari diri kita sendiri dulu, menerima sebuah kondisi, menerima diri kita, baru kita bisa ke orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya kembalikan kepada moderator kita. Oke, terima kasih untuk Ibu Ervina atas materi yang sangat luar biasa. Sebelum kita masuk ke pembicara ketiga, kita ambil sesi foto pertama. Saya minta untuk semua peserta webinar untuk on cam, dan saya serahkan untuk sesi foto ke Kak Siska. Oke, untuk Bapak Ibu mohon untuk on cam. Oke. Sepertinya masih ada yang belum on cam ya. Untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya minta tolong untuk on cam supaya kita langsung ambil sesi fotonya. Oke. Ada 2 slide. Oke, untuk slide pertama saya hitung 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua saya hitung mundur 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Kak Alvina. Oke, sekarang kita lanjut ke pembicara ketiga. Oke, sebelum kita mendengar pembicara ketiga, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah bernama Ruth P. Natasha Tampu-Bolon, sarjana psikologi. Beliau merupakan seorang penyandang epilepsi. Beliau lahir di Medan tanggal 23 Juli 1999. Pendidikan S1 di Fakultas Psikologi di Universitas AKBP Nomense Medan tahun 2017 sampai 2021. Pekerjaan beliau saat ini sebagai guru di Fried Cross Rumahku di Medan, dan juga sebagai penulis novel di CV Samuel Manurung NCO di Jakarta Selatan. Kami persilahkan untuk Kak Ruth. Oke, terima kasih Alvina. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Kak? Oke, baik. Ya, saya seorang penyandang epilepsi, terdiagnosa dari umur 5 tahun, dan sampai sekarang umur mau menjalani 25 tahun. Cukup panjang. Benar yang dibilang Dr. Haflin tadi, stigma itu masih banyak berseliweran di masyarakat. Sesungguhnya adalah epilepsi adalah gangguan neurologis di otak, di mana arus listrik yang ada di otak kita itu berlebihan. Namun,
masyarakat memandang bahwa epilepsi itu adalah ayan, sawan, dan lain sebagainya. Dulu pada saat awal-awal pertama kali saya terdiagnosa, kebetulan saya anak pertama dari keluarga murni orang Batak, orang tua itu ingin saya sembuh. Tapi salahnya adalah orang tua tidak memakai rasio mereka, akal budi mereka, tidak memakai pemikiran mereka secara jernih. Saya dibawa ke yang namanya dukun. Pada saat itu, dukun itu datang ke rumah dan berkata bahwa saya itu terkena guna-guna. Obatnya apa? Obatnya ditaburi garam. Coba kita, para peserta yang hadir di ruangan ini, bayangkan. Ukuran rumah yang mungkin bisa dikatakan 20 kali 18. Dengan harga garam yang sekarang mungkin di warung itu 3.000 atau 2.000, dikali mungkin bisa 500 atau 100.000 plastik garam. Ada berapa banyak uang yang terbuang hanya untuk membeli garam? Mungkin bisa, kalau bisa dikalkulasikan, uang yang tadinya untuk membeli garam itu bisa untuk mencicil sepeda motor. Atau mungkin lebih tinggi lagi, bisa mencicil yang namanya mobil atau DP rumah. Dan lebih mirisnya lagi adalah perihal garam-garam itu gagal. Jadi rasio akal budi orang tua juga tetap tertutupi hanya karena keinginan untuk melihat anaknya sembuh. Dibawa ke dukun B berkata, pergilah cari kain kafan perempuan yang mati dalam keadaan hamil. Coba kita bayangkan, apakah mungkin orang mati, kita interview, kamu mati itu kenapa? Kan nggak mungkin. Jadi bayangkan untuk mencari kain kafan dalam keadaan wanita yang sedang hamil itu susahnya seperti apa. Dan effortnya memang berlebihan, sehingga dapatlah kain kafan itu dibuat ke kaki, tapi sama saja, nggak ada faedahnya, nggak ada hal yang membuat aneh-aneh, nggak ada kontribusinya apa-apa. Jadi dari kegagalan-kegagalan itu, orang tua berpikir bahwasannya, oh ya udah kita bawa aja lah ke pengobatan medis. Dari pengobatan medis umur 5 tahun, stigma-stigma itu tetap ada. Saya dijauhi, dari mulai kanak-kanak saya dibilang jangan dekat-dekat, seperti yang dibilang Bu Vina tadi, jangan main-main sama si Ruth, nanti kau jadi ketularan kayak dia. Si Ruth itu anak bodoh, nggak punya masa depan, nggak punya harapan buat hidup. Dia hanya bakalan berada di bawah ketiak orang tuanya sendiri. Itu omongan-omongan yang sampai sekarang saya dengar dan menjadi problematika dalam hidup. Beranjak remaja, beranjak dewasa, saya kena bully. Lalu beranjak masuk ke perguruan tinggi, saya mengenal yang namanya ilmu psikologi. Di sana saya bukan hanya belajar, tapi juga berobat jalan. Menyembuhkan trauma-trauma itu, memperbaiki diri saya menjadi Ruth yang jauh lebih baik lagi. Pada saat di perkuliahan, apakah tidak pernah kambuh? Pernah. Kali pertama saya kambuh, itu adalah pada saat saya mungkin bisa dibilang semester 3, semester 4. Pada saat itu saya kambuh, saya malu, ditengok teman, ditengok dosen, dilihat abang-abang tingkat, lalu saya menangis. Saya dibawa ke klinik, saya menangis. Di saat itu, hal yang pertama kali keluar pada saat dosen saya berkata, saya ingat sekali. Beliau berkata, jangan nangis, saya benci air mata. Perkataan itu terus terngiang-ngiang di dalam kepala saya. Pada saat itu, di semester itu, memang saya berpikir, kenapa sih nggak ada yang mengerti perasaan saya, nggak ada yang bisa memahami, nggak ada yang begini begono, nggak ada yang gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu,
saya itu diajarkan dari sebuah kalimat, jangan nangis, saya benci air mata, itu adalah sebuah perumpamaan di mana dosen saya ini mengajarkan saya bahwa percuma kamu nangis pun gak akan berhenti, gak akan stop, kau gak akan sembuh. Justru kau itu mengeluarkan tenaga ekstra pada saat kamu menangis. Jadi daripada kamu menangis, lebih bagus kamu tenangi dirimu, rileks, simpan tenagamu untuk melawan si penyakit itu. Dan at the end, saya menyusun skripsi, saya mengambil judul yang lumayan killer untuk teman-teman saya pada saat itu, yang lumayan berat, yang membuat saya itu keluar masuk rumah sakit selalu. Saya tumbang, saya sakit, tapi saya tetap mengajukan mengapakan skripsi saya. Di saat itu, saya berpikir bahwa tidak akan mungkin saya bisa lulus kuliah. Tapi seorang profesional medis berkata, kamu sudah jauh membangun istana impianmu sampai di detik ini. Apakah kamu mau menghancurkannya dalam kurun waktu yang hanya beberapa detik, sementara kamu berusahanya bertahun-tahun? Relakah kamu? Dari omongan itu, dari afirmasi positif itu, saya bangun lagi, saya bangkit lagi, saya mengapakan diri saya untuk saya bisa lulus 4 tahun tepat waktu. Dan sekedar apa doang, Bu Vina adalah dosen pembimbing saya. Dari mulai saya magang sampai skripsian. Beliau mengenal dekat, mengenal benar-benar bagaimana proses struggle penerimaan diri saya. Di kampus, Bu Vina dijuluki oleh para mahasiswa adalah dosen yang hatinya itu terbuat dari batu, yang nggak bisa untuk dianju, yang nggak bisa untuk dibujuk, kalau udah AA, kalau BB. Jadi, walaupun Bu Vina tahu saya sakit, apakah Bu Vina mengecualikan saya? Tidak. Bu Vina tidak mengecualikan saya. Saya tetap sama di-treat, diajari, dididik, dibimbing seperti teman-teman saya yang lain. Apakah dengan cara itu saya kecewa? Sempat kecewa. Saya sempat mengasihani diri saya sempat memaksa orang lain untuk kamu harus mengerti keadaanku seperti ini. Tapi ternyata percuma. Percuma untuk itu, percuma saya membuang-buang tenaga saya. Jadi pada saat skripsian saya mendapat pembimbing seperti Bu Vina yang saat ini bisa saya bilang Bu Vina berhasil mendewasakan saya. Bu Vina berhasil membuka pemikiran saya yang dulunya itu sifatnya kanak-kanak, seorang penyandang epilepsi yang mengasihani diri, yang membenci dirinya sendiri, sampai kepada seorang penyandang epilepsi yang berani untuk ngomong kalau iya aku penyandang. Seperti yang Bu Vina tadi bilang bahwa Ibu Ervina adalah ADHD, itulah yang saya alami sekarang. Prosesnya itu, stigma-stigmanya itu sampai sekarang tidak berubah. Sama sekali. Bahkan di dalam keluarga saja, saya itu sempat malu, takut, jangankan sama keluarga, sama adik saya sendiri saja saya sempat merasa terdiskriminasi, padahal tidak didiskriminasi. Saya sempat merasa rendah diri, seperti yang tadi saya, karena memang saya belum mengalami penerimaan diri pada saat itu. Tapi pada saat saya sudah mengalami penerimaan diri, saya mulai merasakan bahwa, oh memang ini adalah kelemahanku. Apakah diriku hanya punya kelemahan? Enggak kok, aku punya kelebihan. Apa kelebihannya? Aku punya kelebihan di bidang tulisan. Tulisan-tulisanku, kata orang itu, bisa membuat mereka
introspeksi diri, bisa membuat mereka itu punya gairah untuk hidup. Jadi itu kelebihanku. Jadi apakah seorang penyandang epilepsi itu tidak bisa sembuh? Bisa. Apakah seorang penyandang epilepsi itu tidak bisa punya mimpi? Bisa. Saya punya mimpi agar suatu hari saya bisa mendirikan sebuah novel saya bersampingan dengan novel seorang penulis hebat yang namanya Tereli. Itu mimpi saya. Dan saya juga punya mimpi, saya ingin menjadi wanita karir. Role model saya adalah kakak dari mama saya. Beliau adalah wanita karir, kerja di bank, punya segala-galanya. Itu adalah role model saya dalam bidang wanita karir. Tapi apakah gara-gara seorang epilepsi saya tidak bisa menggapai itu? Bisa. Apakah seorang epilepsi bisa punya gelar? Bisa. Semua bisa dilakukan. Hanya pada saat saya sudah menerima diri. Pada saat saya sudah berdamai dengan keadaan, menerima semuanya, mengampuni diri saya, belajar untuk let it go, and do my best. Ternyata bisa membuat semuanya. Dan seorang epilepsi itu bisa membuat sesuatu hal yang orang nggak pernah pikir dia bisa lakukan itu. Itulah seorang penyandang epilepsi. Apakah proses perjalanan penyembuhannya itu lama? Iya, jelas. Penyembuhan pengobatan epilepsi harus memerlukan kesabaran. Berjalan beriringan antara si pasien, si orang tua, dan si dokter. Tidak bisa hanya yang berjalan orang tua dan dokter. Si pasien tidak ikut serta. Tidak bisa juga berjalan hanya si dokter dan si pasien. Orang tua tidak ikut serta. Harus semuanya ikut serta. Apapun penyakit di dunia ini, itu harus memerlukan penerimaan diri. Harus memerlukan yang namanya pemaafan. Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kata maaf yang paling susah untuk dikeluarkan bukan kata maaf buat orang lain, tapi kata maaf untuk diri kita sendiri. Kita selalu menginginkan bahwa aku harus bisa seperti dia. Apakah salah? Enggak. Kita perlu punya mimpi. Mimpi itu gratis, kalau kata pepatah. Jadi selama gratis, ambil yang mahal, yang paling mahal. Tapi yang salahnya adalah, kalau kita punya mimpi yang paling tinggi, kita punya kemauan yang paling rendah, itu yang salah. Ketika saya punya keinginan untuk aku mau sembuh, tapi malas minum obat, malas berobat, bisa nggak mimpinya itu tergapai? Enggak. Itu yang salah. Apakah pada saat kata bosan menjalani pengobatan itu ada? Ada. Saya sempat depresi. Saya sempat keluar masuk poli psikiater. Saya seorang sarjana psikologi, malu tidak? Pertama kali malu. Cuman karena saya melihat bahwa daripada aku mengakhiri hidupku secara konyol dan bodoh, lebih bagus aku di sini. Jadi segala sesuatunya itu punya proses. Penyandang epilepsi punya hidup. Mereka juga manusia. Kalau mereka sudah bisa menerima dirinya, jadi giliran kita, orang-orang di sekeliling mereka yang menerima mereka utuh dengan apa adanya mereka. Dengan kekurangan mereka, dengan kelebihan mereka. Jangan lagi bilang kalau seorang penyandang epilepsi itu tidak punya hidup dan tidak punya masa depan.
Kalau orang itu sudah menerima ya biasa aja. Tapi kalau orang itu belum menerima dirinya, itu bisa menjadi bom waktu dan kita bisa menjadi salah satu orang yang menjadi alasan manusia lain mengakhiri hidup. Jadi itu dia untuk perjalanan saya. Saya tutup dengan sebuah statement dari seorang dokter yang hebat, dokter yang menjadi panutan saya, dokter yang menjadi saksi penerimaan diri saya. Beliau pernah berkata, saat kita sudah bisa menerima dan berdamai dengan segala situasi kita, termasuk penyakit, yakinlah semua itu akan ringan kita jalani. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Ruth atas materinya yang sangat luar biasa yang menginspirasi kami sehingga kami pun terbengong untuk terpukau melihat kakak bercerita pengalaman kakak sebagai penyandang epilepsi. Tetap semangat. Oke, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk materi kedua dan ketiga. Dipersilahkan. Jika ada yang ingin bertanya, disilahkan. Saya boleh bertanya sama Bu Ervina nggak ya? Boleh, Halo Bu, Bu. Silakan, Bu. Ya, halo Ibu. selamat sore Bu, lama tidak Sore. bersua. Iya, Bu. Lama tak Salam sehat ya bertemu. Bu. Ya. Itu yang Ibu bilang, kenapa harus jujur gitu ya Bu ya? Untuk Sebenarnya bukan kenapa harus jujur, tapi tepatlah dalam mengungkapkan kejujurannya. ya penempatan kejujuran maksudnya begitu ya Bu ya? Iya. Nah, penempatan kejujuran memang dari kecil anak-anak ini saya ajarkan untuk jujur. Jujur dengan keadaan, jujur dengan diri sendiri, dan ya mungkin cara saya mendidiknya untuk penerimaan diri mereka mungkin berbeda dengan ajaran-ajaran psikologi ya Bu ya. Tapi karena keadaan Ruth yang sedemikian rupa, saya selalu menganjurkan dia untuk jujur. Karena pada saat misalnya dia datang serangan, kalau istilah kedokteran bilang dia tremornya datang, kalau datang tremornya itu yang kejang-kejangnya itu, sekelilingnya tidak terkejut. Jadi misalnya ada bantuan sebelum saya datang. Itu maksud saya untuk mengatakan kepada mereka untuk selalu jujur. Ya memang pas yang Ibu katakan tadi, ya enggaklah ujuk-ujuk kita baru kenal kita bilang, hei saya penyandang ini, hei saya punya penyakit ini, ya enggak juga begitu kan Bu. Cuman di dalam pekerjaan itu memang saya selalu membilang kalau ada tahap-tahap wawancara, dia selalu kalahnya di situ Bu, wawancara, dites, dan dia menyatakan, mungkin dia selalu ingat apa yang saya katakan, dia jujur di situ gitu. Nah, seperti itu yang maksud saya, yang makanya saya mengatakan kepada dia untuk selalu jujur. Takut saya seperti itu Bu, padahal seperti kata dokter itu, ya si penderita itu bisa mengatasinya sebenarnya. Cuman saya mungkin terlalu overprotective ya Bu. Ya memang dokternya pun membilang, Bu, jangan terlalu protektif terhadap anaknya. Biarkan dia berkembang. Biarkan dia melakukan apa yang bisa, tapi tetap selalu dipantau. Nah, saya sebagai orang tuanya baru pangguaran, baru sasada, kok kayaknya nggak sampai hati dia melakukan segala sesuatunya gitu loh Bu kan. Makanya saya selalu membilang, jujur ya nak, mau kau diterima mau kau tidak diterima, pokoknya yang penting kau jujur. Kalau suatu saat kau dapat serangan itu, mereka orang sekelilingmu bisa mengatasinya, bisa menjagamu. Nah itu maksud saya Bu, makanya selalu saya mengatakan untuk selalu jujur. Mungkin orang lain menganggap, ngapain sih pada saat udah enak-enak diterima pekerjaan kenapa harus dikatakan gitu ya Bu ya, tapi saya nggak bisa gitu.
apa namanya, prinsip saya kok kayak menolak gitu loh. Nggak boleh nak, harus tetap bilang gitu loh. Begitu maksudnya ya Bu. Oke, Bu. Jadi mungkin eh, kembali kepada si anak ya. Ketika anak atau individunya merasa bahwa sudah waktunya saya akan menyampaikan, dia akan menyampaikan gitu. Jadi itu yang berkaitan juga dengan eh, penerimaan diri. Jadi dia akan tahu kapan saya waktunya untuk berbicara, menyampaikan, kapan waktunya saya perlu diam terlebih dahulu untuk merekognisi, untuk mengetahui bahwa posisinya saya di sini gitu, kondisinya seperti ini gitu. Dan kejujuran itu kan keterkaitan dan keterbukaan ya. Kalau memang kita merasa bahwa ini sudah tepat, kita akan menyatakan kondisi kita, ya kita akan sampaikan gitu. Jadi memang start dari orang tua juga harus mulai membiasakan diri. Kapan anak belajar untuk membuka dirinya kepada orang lain? Kapan anak mulai untuk keep dulu, diem dulu? Kapan anak mulai belajar bisa menerima stigma apapun terhadap dirinya, sehingga dia bisa prosesnya mencerna. Karena harus disadari kita punya budaya di Indonesia. Kalau tadi di luar ya mungkin ya nggak masalah gitu. Tapi di Indonesia itu stigmanya kan masih sangat tinggi ya. Jadi untuk memaksa orang menerima itu tidak memungkinkan. Akhirnya siapa yang berubah? Ya kita yang berubah. Supaya informasi mengenai hal-hal yang negatif tentang kondisi kita itu bisa eh, tersampaikan gitu. Itu mungkin hal-hal yang memang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Jadi overprotective pasti nggak mungkin nggak, punya kekhawatiran sendiri nggak mungkin nggak, pastinya kita punya kekhawatiran sendiri gitu ya. Let's say kayak Bro tadi bilang punya doping saya itu kan keras ya, tapi kan akhirnya dia belajar sendiri gitu. Karena saya tidak men-treat dia berbeda dengan yang lain. Karena dalam pemikiran saya, we are the same people. Yang membedakan hanya kondisi saja. Terus kenapa saya harus melakukan hal yang berbeda kepada dia dan teman-temannya yang lain? Jadi, dia mau jujur silahkan, tidak jujur pun tidak ada masalah. Karena tidak ada pemaksaan untuk itu. Tapi setiap situasi kita punya responsibility, kita punya tanggung jawab dengan hal tersebut. Jadi mungkin untuk teman-teman di sini juga seperti itu. Jadi tidak hanya kepada ibu saja, tapi semua yang ada di sini. Apapun situasinya kita yang lebih memahami kapan hal-hal tertentu kita boleh sampaikan, kapan hal-hal tertentu kita perlu simpan dulu untuk kita pelajari situasinya. Dan kapan saatnya situasi kita ini bisa kita manfaatkan untuk pengembangan diri dan juga pengembangan orang lain gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya. Berdampak dari kayak belajar psikologi kebanyakan jadi seperti ini gitu ya. Jadi ada konsep-konsep yang oh ini dulu gitu ya parenting style-nya. Gitu Ibu. Tapi terima kasih ya Bu untuk penyampaian informasinya. Sehingga dari saya sendiri juga bisa melihat sisi yang berbeda ketika orang tua kenapa harus menyatakan hal tersebut kepada anak. Tidak ada yang salah, tidak ada yang almost 100% kita benar, tapi yang ada semua orang belajar bagaimana berproses dengan kehidupannya. Begitu Ibu, saya nggak biasa manggil Ibu JJ kan tadi saya pikir ini siapa gitu, rupanya mamanya Ruth gitu ya. Gitu ya Bu. Oke, saya kembalikan kepada
moderator. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, di sini ada yang DM saya bahwasanya untuk Kak Ruth. Nih, dia bertanya, apakah kakak sekarang sudah bisa mandiri? Silakan dijawab, Kak Ruth. Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Kak? Oke, pertanyaannya tadi apakah sudah apa? Sudah bisa apa? Apakah kakak sekarang sudah bisa mandiri? Oke, sudah bisa mandiri. Konotasi mandiri ini kan banyak ya konotasinya. Ada mandiri dalam segi untuk memanage rumah, itu juga bisa dibilang mandiri. Mandiri dalam segi mengambil keputusan juga itu bisa dikatakan dewasa dan mandiri juga, bisa dibilang seperti itu. Mungkin kalau konsepnya adalah mandiri yang secara universal, saya semenjak bisa menerima diri, kemandirian itu pelan-pelan terjadi sebegitunya aja, kayak air gitu mengalir aja dia tiba-tiba. Saya sudah bisa, kalau dulu itu orang tua itu paniknya luar biasa untuk meninggalkan saya seorang diri di rumah dalam kondisi siang hari, pagi hari, sore hari, malam hari. Bahkan saya itu berkuliah itu diantar jemput. Saking mereka khawatirnya untuk saya itu berpergian sendiri. Mereka mungkin berpikir bahwa ini anakku ini nggak bisa. Tapi at the end, saya sekarang bisa mengatakan saya mandiri. Saya sudah bisa memanage jika serangan itu datang, jika si epilepsi itu datang, saya sudah mulai bisa untuk, seperti yang pemaparan Dr. Haflin tadi, saya sudah bisa untuk menggerakkan tubuh saya. Saya sudah sadar, saya sudah bisa duduk sendiri, tapi dengan catatan tidak ada orang yang boleh memasukkan apapun ke dalam mulut saya. Karena itu kalau dibilang dokter penanggung jawab saya, kalau masuk sesuatu ke dalam mulut, itu bisa mengganggu saturasi oksigen saya, yang bisa membuat si kejang itu semakin menjadi-jadi, karena oksigen yang nyampe ke otak itu semakin berkurang, hanya karena ada sesuatu yang salah masuk di mulut. Jadi itu dia yang membuat saya itu bisa mengalokasikan si kejang itu bagaimana supaya pada saat si kejang itu datang, apa yang bisa saya lakukan supaya tidak menghebohkan orang lain. Jadi sekarang ini orang tua sudah bisa untuk melepas saya secara mandiri, mau pergi kemana aja silahkan, tapi tetap dibilang, dikasih tahu mau pergi kemana dan sama siapa, dan jam berapa pulangnya. Tapi untuk berpergian, dulu saya itu sama sekali tidak pernah bisa untuk pergi kemanapun tanpa awalan orang tua. Bahkan hanya untuk perjalanan yang 5 menit ya, 5 menit dari rumah ke tempat itu, ke kafe itu, saya harus ditemani. Bahkan untuk di kafe itu saja pun saya harus ditemani. Tapi sekarang mau ke mall sejauh apapun itu, bahkan seperti kalau di Medan, Manhattan, terus ada Daily Park, saya sudah bisa sendiri. Mau pulang jam berapapun, yang penting jangan terlalu malam, itu saya sudah boleh. Berpergian dengan teman, mau pergi kemanapun, tetap bisa. Hanya saja orang tua yang khawatirnya itu pada saat malam hari. Karena memang saya perempuan, di lingkungan juga masih, ya stigma negatif itu masih ada, jadi orang tua masih takut untuk meninggalkan. Takut bahwasannya terjadi apa-apa atau mungkin ada penculikan atau mungkin pada saat saya lagi serangan ada orang yang mengambil momen, mengambil kesempatan dalam kesempitan sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi gitu kan. Jadi itu yang ditakutkan orang tua.
Lalu kalau misalnya dikatakan mandiri secara perempuan yang berumur mau menjalani 25 tahun, saya juga bilang itu sudah bisa. Saya berawalan dari kata pertanyaan. Dari pertanyaan dokter penanggung jawab saya, beliau bertanya, kamu sudah bisa masak? Saya jawab, saya belum bisa masak. Lalu beliau marah. Beliau bilang, kau udah dewasa, udah besar. Kau tahu dan kau ngerti apa penyakitmu. Pencetus-pencetusnya kau paham. Kalau kau nggak bisa masak, dan di dapur atau di dalam kulkasmu ada bahan untuk diolah, dan pada saat itu kamu lagi lapar, tapi karena kamu nggak bisa masak, jadi nggak bisa mengolah itu namanya kau cari penyakit sendiri. Kau yang salah. Lalu saya menjawab, kan bisa di-GoFood-kan, Dok. Lalu beliau bilang, apakah kamu pikir GoFood itu steril, bersih? Kamu bisa makan sesuka hatinya setiap hari GoFood itu. GoFood itu mengandung MSG. Itu juga bisa berdampak samamu. Lalu saya di-treatment, ditampar. Lalu saya diajari pola pikir yang namanya mama-mama perhitungan ke pajak. Saya berumur masih muda, saya sudah diajari harga bahan, misalnya kentang, sekian dipajak berapa. Kalau kau beli sekilo, udah bisa dimakan oleh orang. Bukan hanya dirimu yang memakan, tapi orang lain bisa memakan. Tapi kalau kau beli dari GoFood atau dari online, itu hanya sedikit. Itu hanya sedikit kentangnya dan hanya bisa untukmu aja. Itu pun belum tentu bisa mengenyangkan. Jadi dari situ saya membuka pemikiran, saya belajar untuk, oke, saya harus mandiri. Jadi pada saat orang tua pergi, saya sudah bisa untuk menyelamatkan diri saya, kalau kata dokter saya, karena pada saat ini saya yang perlu itu menyelamatkan diri saya dulu. Baru kalau saya sudah bisa selamat, saya baru menyelamatkan orang lain lagi. Beliau selalu marah ketika saya itu bilang bahwasannya, aku itu nggak bisa kayak gini. Lalu beliau bilang, bukan nggak bisa, tapi kaunya aja yang nggak mau coba. Beliau menampar saya berkali-kali. Itulah yang membuat saya bisa mandiri. Jadi kalau pertanyaannya apakah saya sudah bisa mandiri? Ya, saya sudah bisa mandiri. Karena support itu. Dan karena pengertian dan proses tadi itu. Proses pada saat saya menerima diri itu banyak loh impact-nya. Bukan hanya bisa mandiri, bukan hanya bisa melihat kelebihan dan kekurangan, bukan. Tapi bisa fokus what you want to be. Apa yang kamu mau? Pada saat kau bisa menerima diri, itu bisa kamu kerjakan dengan fokus. Tapi pada saat kau mengasihani diri, belum menerima diri, kau akan menyalahkan keadaan, karena ini, karena itu. Padahal bukan, karena dirimu sendiri yang belum bisa menerima diri. Itu dia. Baik, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Ruth untuk pertanyaannya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, untuk Siska Nofrida, disilakan. Oke, terima kasih untuk Dokter Ibu Ervina dan juga Karut yang udah memaparkan materinya. Iya, aku izin bertanya untuk dokter apa tadi? Masih ada nggak di sini? Dokternya masih ada, Kakak? Mungkin kelempar kali ya. Dokternya sudah izin keluar karena harus persiapan untuk berbuka puasa. Karena ini kan jamnya sudah menunjukkan untuk bentar lagi buka puasa kan. Jadi beliau perlu persiapan. Betul. Saya jadi bingung ini, Bu. Padahal tadi saya mau nanya ya ke dokter.
aku cancel aja deh. Maaf Kak kalau begitu. Oke. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada lagi. Oke, kita sampai ke penghujung acara webinar kita. Sebelum saya mengakhiri, ada pengumuman sedikit yang akan disampaikan oleh Siska. Silahkan, Kak. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih stay di seminar kita. Kali ini aku mau bagi link, di mana link ini kita kasih giveaway buat Bapak Ibu yang beruntung yang mau konseling dengan psikolognya langsung. Jadi ini aku share dulu linknya ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu mohon untuk mengisi link. Saya sudah bagikan jika Bapak Ibu mau konseling dengan psikolognya langsung, boleh diisi linknya. Kita akan apa namanya kasih giveaway buat Bapak Ibu yang memang benar-benar mau konseling dengan psikolognya seperti itu. Oke, saya kembalikan kepada Kak Alvina. Oke. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk semua peserta webinar, terutama untuk pembicara kita, Bu Ervina, Karut, dan juga Dr. Halvin yang sudah mau bersedia membagikan materi-materi dan juga Karut pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa, sehingga acara webinar kita berakhir dan bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat selalu dan semoga webinar kali ini bisa memberikan pelajaran yang terbaik untuk kita untuk bisa belajar menerima diri kita atas kekurangan dan juga kelebihan yang kita miliki sehingga stigma-stigma negatif bisa berubah menjadi stigma positif bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore, sampai jumpa, salam sehat. Oke, selamat sore semuanya. Saya langsung izin ya undur diri. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.